Ya, kembali bersama kami di MNC News Now dan kita masih berbincang mengenai darurat kekerasan seksual dengan Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPA, ada Pak Nahar dan juga anggota Panja Undang-Undang TPKS DPR RI, Ibu Christina Aryani. Saya ke Bu Christina, no viral, no justice. It's ugly truth ya. Bagaimana kita seringkali diharapkan kasus-kasus besar, tapi kalau nggak viral nggak bakal ditindak seperti itu. Bagaimana Anda sebagai seorang legislator melihat kenyataan ini dan berkaca dari beberapa kasus kekerasan seksual ya belakangan ini, kalau nggak viral nggak akan ada solusi. Gimana, Bu Christina? Ya, sebetulnya kalau mau jujur kita prihatin ya Ya. dengan fenomena ini. Kenapa sekarang kok harus viral dulu istilahnya baru bisa diproses. Ya. Tapi kalau kita mau lihat atau kita mau dari sisi lain ya, ini bisa jadi sebetulnya bentuk dari kontrol sosial lah dari masyarakat sendiri kepada kinerja baik aparat penegak hukum maupun ya sama kami di DPR juga begitu kan. Masyarakat ini yang pegang kontrol istilahnya. Nah, ini merupakan upaya ataupun sarana yang bisa ditempuh untuk memastikan sesuatu misalnya berjalan. Nah, sebetulnya kalau misalnya kinerja kita sudah baik sih ya kita nggak usah terlalu ini anggap saja ini sebagai pengingat agar bisa lebih baik lagi. Namun kalau yang belum baik itu, nah ini sebetulnya harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja. Saya melihatnya sih seperti itu, Mas. Nah, ini memang ada kaitannya juga dengan kemajuan teknologi ya, begitu cepatnya informasi berkembang, begitu cepatnya segala sesuatu berita di-share. Jadi ini memang dampak daripada kemajuan atau digitalisasi tadi. Kalau kita lihat juga dari dua kasus besar yang banyak kita bahas, satunya terkait bagaimana pesantren tadi menjadi tempat ya ada oknum seperti itu, dan juga yang ini juga sekolah. Anda melihat bahwa sekolah-sekolah yang memang memiliki asrama ini ya Bu Christina ya, yang memiliki fasilitas bahwa memang harus stay di sana. Perlukah ada SOP tertentu agar sekolah-sekolah seperti ini ya ke depannya tidak lagi menjadi tempat untuk predator seksual? Jelas. Jadi salah satu yang tadi Pak Nahar juga sudah angkat ya, kami sangat concern di bagian pencegahan. Nah, untuk pencegahan ini tentunya pemerintah mempunyai ruang untuk menerbitkan aturan-aturan turunan, itu sudah ada ruangnya di dalam Undang-Undang TPKS yang nantinya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita sudah melihat berdasarkan fakta kejadian selama ini bahwa satuan pendidikan menjadi salah satu tempat atau lokus yang rentan terjadi kejadian-kejadian seperti ini. Sehingga sudah sepatutnya diambil langkah-langkah pencegahan agar ya kedepannya tidak lagi terjadi. Itu harapan kami sebagai legislator ya. Kami tidak bisa atur sampai level terbawah, tapi itulah kerangka yang kami berikan agar bisa diimplementasikan. Dan nantinya ketika satuan-satuan pendidikan ini ternyata sudah harusnya mempunyai SOP jelas itu dan ternyata tidak melakukannya, ya ini kita bisa lihat apakah ini ada pembiaran yang terjadi. Tadi kan diangkat ternyata izinnya kemudian kembali tidak jadi dilakukan karena ternyata ini perbuatan oknum gitu ya, ditengarai ini perbuatan oknum. Nah, sebetulnya itu nanti bisa ditinjau lagi ketika kasusnya sampai masuk kan nanti ke pengadilan, apakah memang ada pembiaran dari sekolah sebagai institusi sehingga kejadian-kejadian ini terjadi berulang-ulang. Tapi saya sependapat kalau untuk saat ini untuk kemaslahatan, untuk karena ada anak-anak lain juga yang menempuh pendidikan di sana, ya mungkin selama ini kita biarkan dahulu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya nanti kita tinjau kembali. Baik, kita bisa tinjau kembali apakah ini memang oknum atau tadi sistem ya. Pembiaran. Kalau pembiaran ya kita bisa kenakan sanksi yang lebih jauh. Saya ke Pak Nahar. Pak, kalau bicara tadi masih sama bahwa aturan untuk sekolah seperti pesantren dan sekolah asrama, ada concern di sini Pak, seperti apa? Iya, bahwa sekolah atau lembaga pendidikan yang berasrama itu tempat yang rentan gitu ya. Rentan itu karena begini, pertama pertimbangannya bahwa biasanya yang berasrama itu dia 1 kali 24 jam atau lebih banyak aktivitas di dalam. Lalu kemudian yang kedua bahwa hubungan antara anak dengan orang tua itu menjadi sementara terpisah gitu ya. Nah, yang kita tidak pernah tahu adalah bahwa pengelolaan di dalam itu dia sudah melaksanakan SOP sekolah ramah anak atau ponpes ramah anak atau belum gitu ya. Lalu kemudian yang kedua juga bahwa kita tadi ada
ada relasi kuasa dengan modus tertentu, lalu kemudian selama pengawasan dari orang tua agak jarang, lalu kemudian juga kontrol SOP di dalamnya juga misalnya memiliki beberapa kelemahan, maka kemungkinan-kemungkinan terjadi di dalam itu tidak kita ketahui, lalu kemudian tahu-tahu setelah misalnya anak bisa keluar dari lingkungan tersebut, baru bisa menyampaikan bahwa apa yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu memang benar bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu harus punya SOP, lalu kemudian didorong menjadi ramah anak, maka baik dari proses belajar mengajarnya maupun sarana prasarananya itu harus memiliki standar dan bisa dilaksanakan sehingga bisa mencegah terjadinya hal-hal yang saat ini kita alami bersama-sama. Kalau di sekolah atau pesantren tersebut terjadi kasus kekerasan seksual ya, apakah tadi bukan hukuman ya, apa sanksi yang tepat adalah memang tadi apakah izinnya dicabut atau memang haruskah direview dulu, ditinjau dulu apakah ini salah oknum atau ada aspek pembiaran. Kalau dari Anda sendiri bagaimana harusnya sanksi diberikan untuk institusi ini yang memang kita tahu banyak terjadi kasus kekerasan seksual? Iya, tentu kita bisa melihat ya tanggung jawab pidananya gitu ya. Jadi ketika nanti ada kaitannya, maka tadi Bu Christina juga sudah menegaskan ya, kalau seandainya ada keterlibatan, maka bukan tidak mungkin ini bisa diproses gitu ya. Bisa jadi nanti kan ada sanksi dalam Permendikbud juga dikenal misalnya ada sanksi. Sanksi itu bisa dilakukan misalnya dengan pemutusan bantuan dan segala macam. Tapi untuk kasus-kasus tertentu misalnya, oh ini ada keterkaitan, maka itu juga harus dievaluasi. Ketika dievaluasi, oh ini misalnya kan ada beberapa lembaga yang akhirnya juga ditutup ya karena memang tidak misalnya memenuhi standar tertentu gitu. Baik, saya ke Bu Christina. Mungkin terakhir Bu Christina, kalau kita lihat tadi perlindungan, kita emphasize mungkin ke perlindungan kepada korban. Apa yang di sini yang masih perlu kita menjadi concern bersama untuk korban sendiri, karena kita tahu ini korbannya anak-anak belasan tahun, banyak tidak melapor dan tadi karena takut bahkan diancam ketika ingin melapor. Bu Christina. Jadi ini undang-undang yang dikonsepsikan dengan baik ya, dengan mendapatkan partisipasi publik yang optimal, lalu juga memiliki keberpihakan perspektifnya juga pada kepentingan korban. Nah nanti jadi PR bersama nih Pak Nahar juga di Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Anak ya, untuk mensosialisasikan agar masyarakat paham betul bahwa ini sudah ada loh undang-undang yang memang memayungi dan bisa memberikan apa yang selama ini belum ada. Nah itu harus menjadi PR bersama untuk disosialisasikan nantinya, dan di luar itu juga tadi aspek pencegahan harus dioptimalisasikan melalui berbagai bentuk ya, mulai dari UPTD yang akan dibentuk di berbagai daerah sampai kabupaten kota itu nanti akan ada, sehingga juga masyarakat mudah untuk melaporkan apa yang terjadi atau menimpa misalnya keluarga atau anaknya. Itu sih, jadi ini akan perlu edukasi, akan perlu waktu sebelum nantinya takes effect ya, sebelum nantinya bisa kelihatan hasilnya. Dan jangan disangka kalau nanti tiba-tiba ternyata kok jumlah laporannya makin meningkat bahwa ini undang-undang tidak berhasil gitu, tidak berhasil. Belum tentu, karena mungkin orang jadi tergerak untuk melapor lebih banyak. Dan yang paling penting juga Mas Juno adalah efek jera. Nah, kita ingin agar dengan undang-undang ini predator-predator di luar sana akan berpikir 3 kali, 1000 kali sebelum mereka melakukan apa yang selama ini sudah menjadi seperti hobinya ya untuk memangsa anak-anak kita, seperti itu. Vonis mati efektif nggak, Bu Christina? Ya, debatable. Kalau untuk bicara hukuman mati selalu debatable itu ya. Tapi ya kita lihat nanti dari pembuktian, dari pemeriksaan di persidangan ya, apakah memang oknum-oknum ini pantas mendapatkannya atau sampai harus sejauh itukah hukum memberikan capaiannya. Ya, siapapun yang berani menyakiti anak kecil, perempuan ya, I think sudah tahu lah kita jawabannya mereka harus kemana ya Bu Christina. Karena kasus-kasus seperti ini tiap hari bikin kita sangat geram, apalagi prosesnya kadang sangat berlibat ya, apalagi menyangkut dengan beberapa power seperti itu. Dan ya gitulah. Saya ke Pak Nahar, terakhir Pak Nahar, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat dari Kemen PPA sendiri, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui ada kasus seperti ini di sekitar kita dan apa yang harus kita perbuat untuk ke depannya? Iya,
yang pasti bahwa Indonesia sekarang memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ya. Ada 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Nah, lalu kemudian juga tadi dimudahkan orang untuk melapor. Ada jaminan bahwa pendampingannya bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu kemudian prosesnya juga sangat berpihak pada kepentingan korban. Dan lalu kemudian hak-hak korban pun ini juga sudah dijamin dalam undang-undang ini. Oleh karena itu nggak perlu lagi takut, nggak perlu lagi ragu untuk melaporkan kasus ini karena ini juga mendapatkan jaminan dari undang-undang ini. Ya, kita tahu kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang serius yang harus kita juga tangani dengan serius, dan tadi bahwa jaminan untuk pelapor dan semua proses akan berpihak kepada korban ya Pak ya. Terima kasih Pak Nahar dan juga Ibu Christina. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat.